Pernah nggak sih kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu nggak mau, tapi karena kamu takut menyakiti hati dan mengecewakan orang lain, akhirnya kamu nggak bisa untuk hanya sekedar bilang nggak? Atau dengan kata lain, kamu orang yang sering kali nggak enakan. Sifat nggak enakan atau people pleasing sekilas terlihat baik, terlihat heroik, dan selalu bisa diandalkan. Dia selalu ingin menyenangkan orang lain dan selalu berusaha memenuhi keinginan orang lain. Padahal, dia sendiri merasa tertekan dengan hal itu. Hanya saja dia sulit untuk sekedar berkata tidak. Memang sih di depan banyak orang dia terlihat baik-baik aja. Padahal dia sendiri kadang merasa kurang nyaman dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia nggak suka melakukan hal yang dia lakukan. Tapi dia nggak tahu caranya berkata tidak. Susan Newman, psikolog dari Amerika Serikat mengatakan bahwa people pleaser adalah seorang yang selalu meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Jadi hidupnya serba gak enakan. Karena yang terpenting adalah orang lain senang. Padahal dirinya sendiri merasa gak nyaman dan tidak setuju dengan hal yang bisa menyenangkan orang tersebut. Menurut Susan, ini terjadi karena kebiasaan seseorang yang berasal dari keinginan untuk merasa dirinya penting dan mau berkontribusi untuk orang lain. Dan parahnya lagi, people pleaser akan selalu merasa takut untuk mengemukakan pendapatnya. Dia takut kalau orang-orang tidak akan mendengar dan tidak menghargai dirinya. Alhasil tumbuhlah rasa insecure. Lalu sifat enakan ini berpengaruh nggak sih untuk kesehatan mental kita? Ya tentu akan sangat berpengaruh. Berikut efek yang akan kamu rasakan jika kamu memiliki sifat nggak enakan. 1. Kamu tidak memprioritaskan diri kamu sendiri. Kamu yang memiliki sifat nggak enakan cenderung sering memprioritaskan kepentingan orang lain, padahal diri kamu sendiri butuh. Contoh sederhananya seperti saat kamu meminjamkan charger pada orang lain, padahal HP-mu sendiri saat itu lowbat. Alhasil, itu akan merugikan dirimu sendiri. 2. Kamu akan sering berpura-pura. Sifat gak enakan kamu ini akan cenderung lebih mementingkan kepentingan orang lain. Contohnya, pernah nggak sih kamu pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik aja, pura-pura senyum, padahal hati kamu nggak baik-baik aja saat itu. Kamu melakukan itu hanya untuk menjaga mood orang lain. Hati-hati, lama-kelamaan itu bisa membuat kamu menjadi pribadi yang fake karena terbiasa berpura-pura. Padahal, sebenarnya kamu sendiri punya hak dan kebebasan untuk mengekspresikan isi hati, tidak selalu memprioritaskan orang lain. 3. Kamu selalu merasa bersalah meskipun kamu benar. Selalu merasa bersalah, padahal sebenarnya bukan kamu yang salah. Ya, itu adalah efek dari sifat gak enakan yang umum dirasakan. Saat ada suatu masalah, biasanya kamu akan memilih untuk mengalah saja demi menghindari perselisihan. Ini dikarenakan sifat gak enakan kamu yang akan membuat kamu merasa bersalah apabila terjadi perselisihan hanya karena kamu gak mau mengalah. Efek dari sifat kamu ini, kamu jadi terbiasa untuk selalu mengalah dimanapun kamu berada. Ternyata, selain bahaya bagi kesehatan mental karena sifat gak enakan ini tadi, banyak juga loh kerugian-kerugian lain. Contohnya, 1. Kamu akan dipandang remeh lantaran tidak tegas. Bisa jadi kamu dianggap remeh lantaran tidak bisa tegas dalam menolak permintaan tolong atau suatu ajakan. Bahkan, kamu bisa dianggap terlalu lemah lantaran selalu berkata iya dalam berbagai hal. Rasa gak enakan justru akan menunjukkan kamu adalah tipe orang yang pasif dan tidak tegas. Orang-orang bisa dengan mudah menginjakmu lantaran merasa kamu gak akan marah. Kamu mau kayak gitu? Kedua, kamu akan merasa capek hati. Sifat gak enakan akan membuat orang-orang melakukan hal yang semena-mena kepadamu karena menganggap kamu akan selalu setuju. Bahkan bisa jadi, kamu tidak akan lagi ditanya ketika akan melakukan sesuatu karena mereka beranggapan bahwa kamu pasti akan jawab oke-oke aja. Jika terus-terusan mendapat perlakuan seakan tidak dianggap seperti itu, bukankah akan membuat hati kamu capek? Kamu memang berusaha untuk tidak membuat orang lain kecewa, namun jika dirimu sendiri yang merasakan hal itu, tentu capek kan? Ketiga, kamu bakal mudah dimanfaatkan orang lain. Tidak enakan memang baik, namun bukan berarti harus berkata ya terus untuk semua permintaan orang kan. Pasalnya, terkadang kewaspadaan sebelum menyetujui permintaan tolong dari seseorang juga patut dipikirkan.
Jika selalu membantu seseorang dalam berbagai hal, bahkan sampai ke hal yang ekstrim, bisa jadi kamu justru akan dimanfaatkan. Jadi tempat ngutang misalnya. Memberi bantuan boleh, tapi jika terus-terusan tanpa kejelasan dikembalikan, yakin bisa ikhlas. Jadi intinya, jadi orang baik itu sah-sah aja. Tapi yang tidak boleh adalah menjadi pribadi yang terlalu baik sampai lupa bahwa diri sendiri juga punya hak dan kebebasan untuk hanya sekedar bilang enggak. Self-love isn't selfish. It is necessary one.